Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'na bima 'allamana وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه أما بعد. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa melanjutkan belajar kita, dan ini perdana belajar kita di bulan Ramadan. Semoga di bulan yang penuh penuh berkah ini, belajar kita juga dipenuhi keberkahan dan juga kemudahan supaya nanti kita bisa memahami dan mengamalkannya dengan baik. Taib. Kaifa halukunna? Alhamdulillah bihairin. Alhamdulillah. Ini yang jawab cuma sebagian, Om. Perwakilan, Om. Perwakilan. Taib. Eh, ini sepertinya sebagian izin. Ada beberapa yang izin ke saya dan dengan alasan yang berbeda-beda. Tidak masalah, semoga Allah selalu memberikan kemudahan dalam setiap urusan kita. Amin. Taib. Aqra' lakunna kashfal hudur. Man du'iya ismuha faltaqul hadirah. Ibu Anita Rifai. Ibu Anita lam tahdur. Ba'daha Ibu Dewi. Ibu Dewi lam tahdur. Ibu Dewi Ilahude. Ba'daha Ibu Edita Anggraini. Hadirah. Barakallahu fiik. Ba'daha Bu Erni. Hadirah Ustaz. Fatahullah alaik. Ba'daha Fadilah Nur Mu'arifah. Fadilah. Lam tujad. Ba'daha Ibu Herawati. Aman. Hadirah Ustaz. Fatahullah alaik. Ini suaranya kebanyakan agak serak-serak ini, Om. Atau karena memang masih pagi, Om ya? Semoga Allah menjaga kita semuanya. Ba'daha Ibu Indah Monadiana. Ibu Indah lam tahdur. Ba'daha Ibu Iriana. Ba'daha Ibu Kurnia Irawati. Ibu Kurnia lam tahdur. Ba'daha Ibu Lia Suslia. Lam tahdur aydan. Ba'daha Ibu Lina Susilawati. Hadirah Ustaz. Hadirah. Fatahallah alaik. Ba'daha Muzdalifah ista'danat. طيب. بعدها Ibu Nina. Ibu Nina Miranti. Hadirah Ustaz. Hadirah. Fatahallah alaik. Ba'daha Nindya Indah Damayanti. Hadirah Ustaz. Fatahullah alaik. Ba'daha Ibu Nini Dewi Handayani. Lam tahdur. Ba'daha Putri Rosmawati. Siti Humaidah. Thumma Ibu Siti Khadijah. Ibu Siti Khadijah nampaknya tadi ada. Hadirah. Hadirah. Barakallahu fiik. Asik barakallah. Ba'daha Siti Nadhifah Nur Qalbi. Lam tahdur. Ibu Sri Sukani. Ibu Titik Suryawati. Hadirah Ustaz. Fatahullah alaik. Ba'daha Ibu Ulfah. Ibu Wahyuni. Hadirah Ustaz. Hadirah. Ya hadirah. Naam. Ba'daha Wilda Hidayah Putri. Hadirah Ustaz. Tayyib. Ahsanti. Fatahullah alaik. Ba'daha Ibu Yai Huriyah. Hadirah Ustaz. Fatahullah alaik. Ada yang terlewat yang belum saya sebutkan? Tidak ada?
Sudah saya sebutkan semuanya? Alhamdulillah. Baik, aina wasalna fi liqa'ina al-madi? Kita di pertemuan yang lalu sampai di mana, Ibu-ibu? Masih ada yang ingat? Gimana? Itu Ustaz. Itu apa, Om? Badan dalika tilka gitu ya. Santi. Kemarin kita sampai di bab 7. Di bab 7 kemarin kita membahas tentang ism isyarah tilka. Kalau di bab 1 hadza, di bab 2 dzalika, di bab 6 hadhihi, di bab 7 tilka. Dan kemarin kita bandingkan semuanya antara hadza, hadhihi, dzalika dan tilka. Begitu ya, Ibu ya. Ini masih ada yang bingung tidak tentang penggunaan tilka? Hal min soal? Ada yang masih bingung tentang penggunaan tilka? Insya Allah tidak, Ibu ya. Ya. Ya, Ustaz. Mudah ini. Alhamdulillah. Baik. Kemarin ada PR di bab ini juga, yaitu penerapan dzalika dan tilka. Begitu Ibu ya. Ini at-tamrin ats-tsani, latihan ke-2. Perintahnya asyir atau asyiri. Maka asyir itu untuk perintah untuk mudzakkar. Kalau untuk muannats ditambah ya di belakangnya. Asyiri ilal kalimatil atiyati bismi isyaratin lil ba'id. Tunjuklah ilal kalimatil atiyah, kata-kata berikut bismi isyaratin menggunakan ism isyarah, kata tunjuk lil ba'id untuk yang jauh. Pilihannya di sana dzalika atau tilka. Jadi ini terkait dengan apakah ini mudzakkar atau muannats, begitu Ibu ya? Ya, Baik. Kemarin sudah ada yang kita jawab belum? Sudah, Nomor 1, 2, 3 kalau tidak salah. betul Ustaz. Betul, taib. Kemarin nomor 1 nuqtah 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 ummun al-jawab tilka. tilka ummun ahsantunna. As-su'alu tsani di sana ummun ya. Ummun itu jelas muannats. Enggak ada ummun yang mudzakkar kan weh. Ummun jelas semuanya muannats, makanya tilka. Thumma as-su'alu tsani nuqtah 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 abun. Mal jawab? Zalika. Dzalika abun. Ahsantunna. Dzalika abun. Jelas karena abun ini mudzakkar. Thumma as-su'alu tsalits nuqtah 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 qalamun. Mal jawab? Zalika. Dzalika qalamun. Ahsantunna. Dzalika qalamun karena qalam ini ism mudzakkar. Tidak ada ciri-ciri muannats. Nah, sekarang kita mulai dari as-su'alur rabi'. Kita langsung jawab bersama supaya lebih cepat. As-su'alur rabi' nuqtah 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 mil'aqatun. Mal jawab? Tilka mil'aqatun. Ahsantunna. Tilka mil'aqatun. Di sini ada ciri-ciri muannats. Apa itu? Ta' marbutah. Ahsantunna. Ta' al-marbutah di sana sebagai ciri-ciri muannats. Thumma as-su'alul khamis nuqtah 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 ainun. Mal jawab? Tilka. Tilka atau dzalika? Tilka. Tilka atau dzalika? Ka aja. Tilka. Taib, tilka ya. Taib. Limadza? Kenapa kok jawabannya tilka padahal di sana tidak ada tak marbutahnya? Pasangan. Ini anggota tubuh yang berpasangan, ya. Anggota tubuh yang berpasangan itu termasuk ism muannats. Ahsantunna. Maka di sini jawabannya tilka ainun. Jayyid. Thumma as-su'alu sadis nuqtah 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 hajarun. Mal jawab? Dzalika hajarun. Ahsantunna. Ini jelas mudzakkar, tidak ada ciri-ciri muannatsnya. Dzalika hajarun. Ba'da as-su'alu sabi' nuqtah 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 qamisun. Mal jawab? Dzalika. Ahsantunna. Dzalika qamisun. Ini juga ism mudzakkar. Ba'daha as-su'alu tsamin nuqtah 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 qidrun. Al-jawab? Tilka qidrun. Ahsantunna. Lakin limadza? Tapi kenapa kok isinya tilka padahal di sana tidak ada tak marbutah, tidak berpasangan juga. Apa,
Itu rumit. Kebiasaan apa Arab ya? Ini sama'i. Ini muannats bisama'i berdasarkan sama'i, yaitu kita mengetahuinya dari orang Arab menganggapnya sebagai muannats, maka kita juga menganggapnya sebagai muannats. Baik, berdasarkan sama'i. Ahsantunna. Ba'da السؤال التاسع نقطة نافذة. الجواب تلك. Di sana ciri-ciri muannasnya apa, التاء المربوطة. maka isinya tilka نافذة. أحسنتن. بعدها العاشر نقطة بقرة. تلك بقرة. ini jelas insyaallah. تلك بقرة. بعد نقطة مكتب. ini الحادي عشر. الجواب ذلك. Di sana jelas isim mudzakar, tidak ada ciri-ciri muannats. ذلك مكتب. بعده السؤال الثاني عشر نقطة ناقة. تلك ناقة. Kemarin ما معنى ناقة؟ Unta betina. أحسنتن. نقطة ناقة. ini jelas muannats. بعده السؤال الثالث عشر نقطة مهندس. الجواب ذلك مهندس. أحسنتن. ذلك يعني مهندس مذكر. بعده الرابع عشر نقطة مؤذن. ذلك مؤذن. Ini juga jelas muadzinun ini isim mudzakkar. Ada tidak muadzinatun? Mana ada ya? Tidak boleh. Jadi syarat sahnya muadzin itu harus mudzakkar, harus mudzakkar, harus laki-laki. Begitu ya, Bapak? بعده الخامس عشر نقطة ممرضة. الجواب Tilka mumarridatun. أحسنتن. تلك ممرضة. ini ada ciri-ciri muannasnya. Dia termasuk muannats haqiqi. بعده السادس عشر نقطة سرير. ذلك سرير. أحسنتن. ذلك سرير. ini juga mudzakkar. Jadi sudah mulai ada suaranya Bu Anita ini. Santi. أهلا وسهلا. بعدها السؤال السابع عشر نقطة حديقة. تلك حديقة. أحسنتن. لماذا؟ apakah di sini ada ciri-ciri muannasnya? Ada al-marbutah itu ciri-ciri muannats, maka isinya tilka. أحسنتن. بعده السؤال الثامن عشر نقطة طالبة. الجواب Tilka. جيد. قبل الأخير التاسع عشر نقطة جمل. ذلك جمل. أحسنتن. ما معنى جمل؟ Unta cowok. Unta saja. Unta jantan ya. Jamal, makanya isinya di sini dzalika tadi. Jamal. Apa bedanya Apa bedanya jamal, jamalun pendek semuanya, dan jamalun? Cantik atau bagus. Jamalun. Apa ya? Dan jamilun. Itu kan jamil kan cantik atau indah gitu ya. Jamal itu Jamal. Tapi itu ada ya. Jamalun tuh jamak Ustaz. Bukan jamak. Bukan seperti rojulun dan rijalun ya, bukan. Kalau pendek semuanya tadi jamalun itu maknanya apa, Onta. Jamal. Kalau jamalun sebenarnya ini yang biasanya digunakan sebagai nama orang itu. Kita mungkin pernah menemukan orang atau menjumpai orang namanya Pak Jamal. Jamal Mirdad ya. Nah, itu mimnya panjang Ibu. Maknanya bukan Jamal yang artinya onta, camel itu. Nah, kalau Jamalun mimnya panjang itu artinya suatu keindahan. Oh. Jamil ya Ustaz. Kalau Jamil, kayak ini Jamil kalau setelahnya ini Jamilun, Jamil ini sifat. Sifat. Sesuatu yang indah. Jamil. Kalau Jamal keindahan.
Kalau Iya, jamil iya, 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 sifatnya. iya. Bingung Baik, tidak baik. maksudnya? Misalkan kalau jamil al-ustadzu jamilun gitu. Misal ini, misal. Kalau nama Jamilah Ustadz. Jamilah itu muannas. Jadi kan Cantik. jamil ditambah tak marbutoh menjadi muannas. Begitu. Jamilah. Nah, kita juga sering menjumpai orang namanya Jamilah gitu ya. Iya, itu merujuk ke sifat gitu ya tadi Ustadz. Ah, itu sifat betul sekali, sifat. Kalau jamal itu suatu keindahan. Jadi seperti masdar atau kata bendanya gitu ya. Jangan. Kalau dalam bahasa kita. Ah, jadi beda ya. Karena di dalam ini antara jamal dan jamil itu berbeda ya. Hati-hati. Jadi kalau memberi nama orang jangan Jamal, tapi Jamal gitu ya. Baik, di dalam bahasa Arab itu ada satu kaidah, ikhtilaful mabani yuaddi ila ikhtilafil ma'ani. Perbedaan bentuk akan mempengaruhi perbedaan makna. Makna. Perbedaan bentuk itu pasti akan mempengaruhi perbedaan makna. Ini jamalun, jamilun, kan gitu ya. Baik. Iya, iya. Seperti rojulun, rijlun itu ya. Beda kan ya? Baik. Hal min soal, baik. Insyaallah nggak bingung Om ya perbedaan antara jamal, jamal dan jamil. Insyaallah. Baik. Al-akhir, as-su'al al-20 نقطة بطة. Tilka. Tilka Tilka battatun. Ini battah di sini maknanya apa Om? Bebek. Bebek. Ahsantun. Ahsantun. Ini ada ciri tak al-marbutah juga. Bisa tidak dihilangkan tak marbutahnya? Bisa. Al-battu. Seperti al-wazaghu sama wazaghatun. Al-wazagh dan wazaghah. Apa makna wazaghahum? Enggak tahu. Wazaghah ada disebutkan di dalam hadis wazaghah dan kita Tulisannya gimana Ustaz? tulisannya ya kayak gitu. Ini batoh. Maksudnya Ustaz tadi batoh apa ya? Al-bat itu bebek juga. Oh, berarti ini bebek betina ya Pak Ustaz ya? Kalau wazaghah itu apa? Mungkin kita sering menjumpai di rumah. Wazaghah itu cicak maknanya. Oh, Apa? Apa cicak? Oh, cicak. Baik. Hal min soal fil wajib al-manzili. Ada pertanyaan ibu-ibu tentang PR? Hal min soal? Yang belum jawab dulu ya. Lanjut. Baik. Ahsantun. Betul-betul tidak ada pertanyaan ini? Berarti insyaallah bab 7 insyaallah tidak ada kendala ibu ya? Insyaallah. Ustaz tinggal menghafal kosakatanya dia mufrad. Semoga Allah berikan kemudahan. Kosakata itu, menghafal kosakata itu sangat membantu proses belajar kita. Namanya belajar bahasa kan ya, intinya ya kosakata. Tapi sebenarnya nanti kalau semakin lama kita belajar, nanti kita akan mengenal pola insyaallah. Pola atau di dalam bahasa Arab disebutnya wazn tasrifi. Wazn itu bukan wajan, wajan itu buat governing. Wazn itu pola. Jadi sebenarnya kata di dalam bahasa Arab, kebanyakan kata di dalam bahasa Arab itu mempunyai pola. Misalkan kata apa kemarin? Maktabun. Maktab itu artinya apa, Om? Maktabun. Ini perpustakaan. Apa? Meja ya. Meja itu dari kata kataba. Mana kataba? Menulis. Kenapa meja disebut maktab? Karena itu tempat menulis. Seperti masjidun itu dari kata sajada. Sajada sujud. Masjid itu tempat sujud gitu. Jadi ada polanya. Misalkan mikhwatun kemarin maknanya apa, Om? Setrikaan. Setrikaan, alat itu kan Om ya.
Itu Oh, dari kata kawa. kawa yakwi, menyetrika artinya. Alatnya disebut mikwah. Mikuah, ya. Tayyib. Gitu ya. Jadi nanti insya Allah pada saatnya kita akan mengenal pola, itu akan memudahkan kita menghafal kosakata. Jadi misalkan kita tahu akar katanya, kita bisa tahu perkembangan perubahan dari kata tersebut. Atau Dan untuk kosakata itu mungkin di awal itu memang kita ketika menghafal itu kadang lupa, itu nggak masalah. Meskipun demikian, kita harus tetap mencoba untuk sering menggunakan dan mempraktekannya. Misalnya ya dalam kehidupan sehari-hari, lalu kita sering membaca coba. Jadi supaya betul-betul melekat, karena memang semua hal kalau awal menghafal itu biasanya seperti itu. Kadang lupa, nggak masalah. Tapi semakin sering kita gunakan, semakin sering dimurojaah, itu akan melekat. Itu berlaku untuk semuanya. Menghafal Al-Quran. Dikatakan misalkan eh, seseorang yang baru setoran sekali dari juz 1 sampai juz 30, itu biasanya hafalannya belum kuat. Jadi itu kadang itu belum bisa dikatakan betul-betul hafal, itu belum. Eh, itu baru membuat gambaran juz 1 sampai juz 30 di otak. Jadi gambarannya itu sudah mulai terekam, baru betul-betul menguatkannya itu murojaahnya. Semuanya biasanya seperti itu. Dan hafalan-hafalan ilmu syar'i yang lain juga demikian. Belajar ilmu syar'i itu tidak bisa terlepas kita dari hafalan. Tidak bisa. Kita sejak kecil belajar sholat, itu sudah diajar untuk menghafal kan ibu-ibu ya? Ya atau ya? Iya. Iya, Sudah menghafal gerakan-gerakan, menghafal bacaan-bacaan. Belajar ilmu syar'i itu tidak bisa terlepas dari hafalan. Pasti itu. Kalau ibu-ibu tahu, misalkan belajar ilmu syar'i, misalkan di Libya, misalkan seperti itu, atau di Arab Saudi lah, di Timur Tengah atau di Mesir gitu. Pasti setiap fakultas itu pasti hafalan, semuanya dihafal. Misalkan saya belajar fikih saja dulu, misalkan fikih dulu saya belajar itu eh, kebetulan dulu masih kitabnya Bidayatul Mujtahid. Itu empat madhab. Empat madhab. Kita mempelajari bahkan kadang lima pendapat dalam satu permasalahan. Masing-masing madhab, masing-masing pendapat, itu kan punya penjelasan masing-masing dan punya dalil masing-masing. Kan gitu ibu-ibu ya? Dan itu semuanya harus dihafal seperti itu. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Baik. Nastamir ila darsi tsamin. Kita lanjut ke bab 8. Apa yang ada di bab 8? Di sana setidaknya ada 3 poin pembahasan. Yang pertama, al-isyaratu ilal mu'arrafi bi'al. Maksudnya apa ibu-ibu? Al-isyarah di sini maksudnya ism isyarah. Tunjuk ya kata Menggunakan kata tunjuk untuk menunjuk ism ma'rifah dengan al. Jadi kita sebelum-sebelumnya kan sudah mempelajari ism isyarah, ism ma'rifah dengan al kayak gitu ya. Nanti insya Allah kita bahas. Thumma al-mabahath ats-tsani. Pembahasan kedua yaitu al-ismul maqsur. Ini salah satu jenis kata. Ini ada pembagian ism itu berdasarkan banyak hal. Nah, ini nanti berdasarkan huruf terakhirnya. Kita mengenal salah satu dulu. Insya Allah kita bahas nanti. Dan al-mabahath ats-tsalits, pembahasan ketiga adalah amama wa khalfa. Amama dan khalfa ini termasuk dzarf. Keterangan. Baik. Kita mulai langsung ke pembahasan pertama, yaitu tentang al-isyaratu ilal mu'arrafi bi'al. Tapi sebelumnya, mungkin kita bisa sedikit murajaah. Di bab 1 kita mempelajari, dari mulai bab 1 sampai bab 7 kemarin kita dikenalkan dengan ism isyarah kan ibu-ibu ya? Ada hadza, ada hadhihi, ada dzalika, dan tilka. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Naam. Bukan na'am om. Kalau Bukan di na'am jawabannya. Bala. balanya tulisannya bukan la yang tidak itu maknanya, tapi
Bala ya Bala ya. yang pakai alif maksurah. Maksurah. Bala. Oh. Kalau ditanya alaisa kadzalik, bukankah demikian? Jawabannya Bala. bala. Begitu ya, Beb ya? Artinya apa Ustadz bala tadi? Bala, ya demikian. Demikian. Oh gitu. Kan bukankah demikian? Bisa. Betul gitu. Pertanyaannya Alisa ya. Alaisa kadzalik. Ini istifham manfi namanya kalau dalam bahasa Arab. Istifham manfi, istifham kata tanya negatif ya kalau dalam apa ya bahasa Indonesianya ya? Yang penting gitulah istifham yang dinafikan gitu, kata tanya yang dinafikan. Bukankah demikian? Oh. Nah, jadi jawabannya bukan antara na'am atau la, tapi Ah. antara bala dan na'am. Justru na'am di situ untuk jawaban yang Artinya tidak. tidak. Nantilah insya Allah ada saatnya insya Allah. Nanti masih bab berapa? Nanti akan ketemu kita pembahasannya. Tapi gambarannya seperti itu. Kalau kita praktek seperti itu ya. Kalau saya bertanya, alaisa kadzalik? Nanti jawabannya Bala. bala kalau memang benar. Gitu ya. Jadi kemarin kita sudah belajar hadza, hadhihi, dzalika dan tilka. Dan hampir semua yang kita gunakan atau contoh-contoh yang kita temukan dari bab 1 sampai bab 6 kemarin, semua ism isyarah itu kedudukannya sebagai mubtada. Ya atau iya? Iya. Ya, misal hadza kitabun, hadhihi nafidatun, dzalika babun, hadza masjidun, tilka madrasatun. Semuanya ism isyarahnya sebagai mubtada. Lalu kata berikutnya sebagai khobar. Ya atau iya? Iya. Ya. Tayyib. Dan kalau kita perhatikan lagi, kata setelah ism isyarah, kata setelah kata tunjuk tersebut, semuanya nakirah. Hadza kitabun, dzalika maktabun, dan seterusnya tadi yang saya sebutkan. Itu semuanya nakirah, tidak ada alnya. Ya atau iya? Iya. Iya. Ya, semuanya seperti itu. Hadza sebagai mubtada, ism isyarahnya sebagai mubtada, lalu kata berikutnya khobar ism nakirah. Nah, di sini bagaimana kalau kita misalnya kita sudah mempunyai rangkaian jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Misal di sana. Contoh, al-baitu kabirun. Karirna ba'di. Al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun. Ahsantunna. Ma ma'na al-baitu kabirun? Rumah Rumah itu itu besar. Rumah itu besar. Saya tanya, al-baitu ini kedudukannya sebagai apa? Mubtada. Ahsantunna. Sebagai mubtada. Berarti kabirun sebagai? Khobar. Sebagai khobar. Al-baitu sebagai mubtada, kabirun sebagai khobar. Lalu bagaimana jika kita ingin menambahkan ism isyarah? Kita ingin menunjuknya dengan ism isyarah. Misal kita tambahkan hadza di awalnya. Maka jadi bagaimana? Haza al-baitu Menjadi hadzal baitu kabirun. Karena ba'di hadzal baitu kabirun. Baik. Di sini kalau kita perhatikan baik-baik, seakan-akan dari tulisannya ini tidak ada perbedaan kan Ibu ya? Hadza al-baitu kabirun. Seakan-akan tidak ada perbedaan dan tidak ada perubahan sama sekali. Ya atau ya? Iya. Namun sebenarnya kira-kira ada tidak perbedaannya? Artinya ya Ustadz ya. Pertama artinya atau itu kedua lah. Oh iya. Lalu yang satu lagi apa perbedaannya? Yaitu susunan kalimatnya. Susunan kalimatnya atau kedudukan masing-masing katanya berubah. Kedudukan masing-masing kata di sini berubah. Dan maknanya pun kalau diartikan jadi sedikit berbeda. Baik. Untuk di sini tadi al-baitu kabirun yang pertama, al-baitu kabirun ini kan mubtada dan khobar kan Ibu ya? Al-baitu sebagai mubtada, kabirun sebagai khobar. Tapi ketika kita tambahkan hadza di depannya menjadi hadzal baitu kabirun, hadza itu biasanya kedudukannya sebagai apa? Ism isyarah kalau di depannya itu biasanya kedudukannya sebagai apa? Mubtada.
Sebagai mubtada, betul sekali. Sebagai mubtada. Hadza itu jelas ini ism ma'rifah sebagai mubtada. Nah, berikutnya al-baitu. Al-baitu ini ism ma'rifah. Nggak mungkin khobar ya, ya. Khobar itu kan kalau ism itu kan nakirah. Bukankah demikian? Iya, Ustaz. Ah, ini disebut badal, ibu-ibu. Ada. Badal. Jadi di sana ada tulisan badal kan, ibu-ibu ya? Ya. Ya, badal. Jadi kalau ada ism ma'rifah dengan al, kalau ada setelah ism isyarah ada ism ma'rifah dengan al-baitu seperti al-baitu di sini, maka itu jelas bukan khobar. Karena khobar itu kalau ism akan harus nakirah kan ibu ya? Ya atau ya? Iya. Ini kedudukannya sebagai badal. Lalu badal itu apa? Badal itu apa ibu? Ganti. Nanti. Apa Om? Barusan ada yang bilang? Ganti. Nanti, Ustaz. Kalau Ganti kita apa ya Ustaz? Kalau kita terjemahkan secara harfiah, secara letterlek, badal itu memang maknanya pengganti. Tapi kalau dalam ilmu nahwu, badal itu maksudnya bukan menggantikan, tapi badal adalah penjelas dari apa yang dimaksud oleh kata sebelumnya. Jadi hadza. Jadi badal al-baitu ini adalah badal dari hadza kan Ibu ya? Maksudnya penjelas dari hadza. Begini, maksud saya seperti ini. Biasanya orang kalau bilang hadza menunjuk sesuatu hadza, kalau kita melihatnya secara langsung mungkin paham apa yang dimaksud dengan hadza. Tapi kalau kita tidak melihat secara langsung, lalu orang bilang hadza itu kan nggak jelas apa yang dimaksud dengan hadza, ya atau iya? Iya. Maka di sini diperjelas apa yang dimaksud oleh atau apa yang dimaksud dengan hadza. Jadi hadza apa? Hadzal baitu. Bingung tidak maksud saya? Masih bingung. Masih bingung? Tayyib, nggak masalah. Jadi badal atau pelan-pelan dari awal hadza ini tadi mubtada ibu-ibu ya. Hadza itu mubtada. Jelas biasanya kalau ism isyarah di awal itu kedudukannya sebagai mubtada. Lalu kalau ada ism ma'rifah dengan al setelahnya, kalau setelah hadza atau setelah ism isyarah yang lain, ada ism mu'arraf bi al, ism yang ma'rifah karena ada al. Di sini contohnya al-baitu, maka itu bisa dipastikan itu bukan khobar. Itu bisa dipastikan bahwasanya itu bukan khobar. Karena khobar itu kan kalau berupa ism harus nakiroh kan gitu Ibu ya? Halo? Masih ingat? Iya. Itu Lagi berpikir ya. Nah, itu yang kita bahas di bab 6 kemarin. Kalau khobarnya berupa ism harus nakiroh. Kan khobar itu kan bisa berupa ism, bisa berupa jumlah atau syubuhul jumlah kan gitu Ibu ya? Jumlah ya. Nah, kalau khobar berupa ism kan harus nakiroh. Berarti di sini kalau setelah mubtada, setelah hadza itu mu'arraf bi al atau ma'rifah dengan adanya al di sana, maka bisa dipastikan itu bukan khobar. Melainkan tapi apa Ibu? Badal. Badal. Jadi itu bukan khobar tapi badal. Badal itu apa tadi? Penjelas. Penjelas Kata dari sebelumnya. kata sebelumnya. Jadi apa yang dimaksud kata sebelumnya? Yaitu dijelaskan pada badal tersebut. Jadi badal itu menjelaskan apa yang dimaksud kata sebelumnya. Di sini kata sebelumnya adalah hadza. Hadza ini kalau orang diajak bicara lalu orang yang mengajak bicara itu bilang hadza, kalau tidak melihat itu kan belum jelas hadza yang mana kan itu ya. Maka di sana diperjelas dengan badal setelahnya. Hadzal baitu. Hadza apa? Hadzal baitu. Gitu ya? Ya. Tayyib. Masih bingung tidak, Om? Insyaallah jelas. Anda yang masih bingung? Tidak masalah. Sampaikan saja, Om. Jangan dipendam.
Baik. Ada yang Mubtada'nya bukan berarti hadzal baitu gitu ya Ustaz. bagaimana Om? Yang jadi mubtada'nya bukan hadzal baitu ya. Gabungan Bukan, itu yang dua mubtada kata. hadanya Mubtada saja. bukan. Yang mubtada itu Oh, hadanya saja. Sedangkan Mubtada hadza. itu badal atau penjelas apa yang dimaksud hadza tadi. Haza itu mubtada berarti alba itu bukan khobar. Bukan khobar tapi badal. Haza itu ya. Badal. Ada haza itu ya. Berarti definisinya apa Ustaz? Definisinya badal. Penjelas kata Badal itu Karena tadi apa Pak? badal adalah penjelas kata sebelumnya atau penjelas apa yang dimaksud dengan kata sebelumnya. Berarti alba itu ininya badal gitu. Kedudukannya. Badal, jadi kedudukannya sebagai badal. Iya. Begitu Om ya. Jadi kita Haza itu harus membiasakan diri dengan istilah-istilah seperti ini Om. ya. ya Ustaz. Tayyib. Nah, kabirunnya belum. Nah, kabirun baru ini kan ism nakiroh kan Ibu ya? Ya atau ya? Ya. Ya, Iya. Kabirun ini baru kalau ada ism nakiroh di akhir itu baru sebagai khobarnya. Oh iya. Begitu Om ya? Ya. Baik. Insya Allah. Sebenarnya kalau ism ma'rifah di tengah ini ditiadakan misalkan hadza kabirun itu kan sudah lengkap susunan kalimatnya, sudah mubtada dan khobar, ya atau ya? Iya. Iya. Hadza kabirun, tapi kan hadza yang dimaksud hadza ini hadza apa kan gitu ya? Diperjelaslah di sini dengan ism mu'arraf bi al. Ism ma'rifah dengan tambahan al di sana jadi hadzal bait. Jadi yang dimaksud dengan hadza adalah al bait. Bingung tidak Ibu? Enggak, insyaallah. Insyaallah. Alnya suka nggak ada alif alnya bisa nggak Ustaz? Misalnya Bagaimana, Om? haza baitun kabirun gitu bisa nggak? Bisa, tapi itu susunannya nanti beda lagi, Om. Ini lagi ya. Beda lagi. Nanti insya Allah di bab 9, insya Allah kita akan mengenal na'at dan man'ut. Kalau susunannya, kalau seperti itu tadi, tanpa al, itu nanti kabirun bukan khobar. Oh Khobarnya tetap baitun. Hadza baitun, kan langsung setelahnya ism nakiroh kan, ya? Hadza baitun. Nah, kabirun itu tidak menjadi khobar lagi, kan sudah ada mubtada dan khobar di awal. Hadza baitun. Kabirun itu sifatnya, sifat dari bait. Nanti insya Allah di bab 9, semoga Allah memberikan kemudahan. Tapi di sini masih ada yang bingung tidak, Om? Tentang rangkaiannya, susunannya. Jadi kalau ada ism mu'arraf bi al atau kata ma'rifah dengan tambahan al setelah ism isyarah itu bisa dipastikan itu bukan khobar, begitu Ibu ya? Melainkan badal. Begitu Ibu ya? Iya, Pak. Baik. Kalau secara makna al-baitu kabirun dengan hadzal baitu kabirun kira-kira bedanya apa? Ini rumah ini besar. Al-baitu kabirun bermakna rumah ini besar. Rumah ini besar. Lalu kalau hadzal baitu kabirun ini rumah besar gitu ya. ini adalah rumah yang besar. Ini adalah rumah besar. Ini adalah rumah yang besar kan gitu ya. Ada sedikit perbedaan kan Ibu ya? Iya. Al-baitu kabirun, rumah ini besar. Hadzal baitu kabirun, ini adalah rumah yang besar. Ini adalah rumah yang besar. Begitu Ibu ya? Bingung tidak maksud saya? Berarti Ustadz badal bisa diartikan juga adalah gitu ya. Ini alba itu ini. Boleh seperti itu. Jadi menjelaskan yang dimaksud hadza, ini tadi ini apa kan itu ya? Iya. Ini itu sama aja nggak Ustaz? Apa Om? Alba itu kabirun itu rumah besar, sama ini itu sama aja ya? Ya sama saja, sama saja. Tergantung konteksnya kan kalau itu kan Om ya. Jadi ini apa tadi? Al-baitu kabirun. Ini adalah rumah yang besar atau itu adalah rumah yang besar. Nggak masalah, itu konteksnya pembicaraannya ini membicarakan sesuatu yang betul-betul dekat atau jauh. Tapi biasanya kalau yang tidak terlalu jauh itu pakainya dzaka. Insyaallah di semester 2 nanti kita temui. Ada dzaka, ada dzalika. Gitu ya. Zalika. Tayyib.
Ada pertanyaan lagi Ibu-ibu? Hal min soal? Saya ingin memberikan gambaran saja. Ini bukan sesuatu yang harus dipahami secara mendetil. Badal itu sebenarnya tidak hanya diterapkan pada al-jumlah al-ismiyah seperti ini. Ini kan jumlah ismiyah kan Ibu ya? Ya atau ya? Terdiri dari mubtada dan khobar. Jumlah ismiyah ini diterapkan pada jumlah ismiyah menjelaskan mubtada'nya. Apa yang dimaksud dengan mubtada'nya? Sebenarnya badal itu juga bisa diterapkan nanti kalau di semester 3 pada jumlah fi'aliyah. Jumlah fi'aliyah itu kan rangkaiannya fi'lun, fa'il. Dan kalau membutuhkan objek maka tambah objek maf'ulun bihi. Jadi fi'lun itu kata kerja, pelaku, objek. Jadi urutannya kalau dalam bahasa Arab seperti itu, bukan SPOK tapi fi'lun kata kerja, fa'il pelaku, lalu maf'ulun bihi objek. Nah, misal kalau dalam suatu kata jumlah fi'aliyah, ja'al mudarrisu. Ma ma'ana ja'al mudarrisu? Pelajar itu sudah datang. Al mudarris Guru. atau guru. ja'al ustadzu. Nah, saya berubah. Ja'al ustadzu. Ma ma'ana ja'al ustadzu? Ustadz sudah datang. Ustadz sudah datang. Ja'a maknanya datang kan? Seperti dalam surat idza jaa nasrullahi. Ketika datang pertolongan Allah. Nah, di sini ja'al ustadzu. Ustadz telah datang. Di sini ustadz di sini kan belum jelas. Ini ustadz siapa? Ustadz yang mana? Ustadz apa kan gitu, Meh. Kalau misalkan ditambahkan isim ma'rifah nama setelahnya, ja'al ustadzu Muhammadun. Nah, Muhammadun itu kedudukannya sebagai badal, penjelas dari ustadz tadi. Ustadz ini ustadz siapa? Ustadz Muhammad gitu ya. Ja'al ustadzu Muhammadun. Ini gambaran saja. Jadi intinya badal itu tidak hanya diterapkan pada jumlah ismiyah tapi juga nanti bisa diterapkan pada jumlah fi'liyah. Begitu Ibu ya? Baik Ustadz. Baik. Ini contoh yang pertama ini kalau kita sudah punya rangkaian mubtada dan khobar. Kita punya rangkaian mubtada dan khobar dan kita tambahkan isim isyarah di depannya. Tapi bagaimana kalau kita punya mubtada dan khobar itu yang terdiri dari isim isyarah dan khobar. Jadi mubtada'nya memang dari awal isim isyarah. Lalu setelahnya ada khobar. Tapi kita ingin menambahkan keterangan khobar lagi setelahnya. Misal, di sini ada hadhihi sayyaratun. Karirna ba'di. Hadhihi sayyaratun. Ma ma'na hadhihi sayyarah? Ini mobil. Ini adalah sebuah mobil. Ahsantunna. Bagaimana kalau kita ingin menambahkan keterangan atau khobar lagi di belakangnya? Ini mobil. Misal di sana kita tambahkan litajiri. Dagang. Ini mobil. Jadi pedagang. Hadhihi sayyarat. Hadhihi tadi jelas mubtada kan ya? Sayyarah sebagai khobar kalau di susunan awal ini. Kalau kita tambahkan jar dan majrur. Jar dan majrur itu biasanya kedudukannya sebagai apa ya Ibu kalau dalam jumlah ismiyah? Syibhul jumlah sebagai? Syibhul jumlah ya. Syibhul jumlah sebagai? Khobar. Kan gitu ya. Jar dan majrur bisa digunakan sebagai khobar kan ya kemarin? Bisa. Baik. Ini litajiri nanti kedudukannya sebagai khobar. Berarti kalau tambahkan seperti ini jadi bagaimana? Baik. Jarirna ba'di. Hadhihi sayyaratu litajiri. Hadhihi sayyaratu litajiri. Marratan ukhra. Hadhihi sayyaratu litajiri. Hadhihi sayyaratu litajiri. Ini kalau diartikan maknanya berbeda tidak? Beda Ustaz. Beda kan Ibu ya? Kalau hadhihi sayyaratun ini adalah sebuah mobil. Kalau hadhihi sayyaratu litajiri. Ini mobil milik pedagang. Ini adalah mobil pedagang gitu ya.
Di sini kalau rangkaiannya bagaimana? Ada perubahan tidak? Tadi kan kalau di awal hadhihi sayyaratun itu mubtada dan khobar. Kalau hadhihi sayyaratu Itu ada wajib. alif lam itu. Badal Ustaz. Betul sekali. Itu Sayyaratun. perbedaannya di sini khobarnya nakiroh kan gitu Ibu ya. Iya Ustaz. Di sini sayyarohnya jadi ada tambahan alnya. Berarti kalau hadhihi tadi tetap menjadi mubtada kan ya. Kata sayyaroh ini menjadi badal dan litajiri sebagai khobar. Karena jar dan majrur itu kan jelas biasanya sebagai khobar di akhir kan gitu Ibu ya. Bingung tidak? Sebentar, saya sambil nyatet ini. Baik. Hadhihi sayyaratu. Jadi kata as-sayyarah di sini sebagai badal jadinya, Iya. bukan sebagai khobar lagi. Mm-mm. Dia as-sayyarah di sini sebagai badal atau penjelas apa yang dimaksud hadhihi sebelumnya. Hadhihi sayyaratu. Lalu keterangannya khobarnya baru litajiri. Hadhihi saya. Bentar, hadhihi saya rotu litajir. Ini gimana ini? Tayyib. Hal min soal, ada yang bingung tidak Ibu di sini? Jadi awalnya tadi ada rangkaian mubtada dan khobar. Mubtada Iya. berupa ism isyarah. Hadhihi sayyaratun. Ketika kita ingin menambahkan khobar lagi di belakangnya berupa jar dan majrur di sana, maka khobar yang awalnya tadi, yang sayyarah di awalnya sebagai khobar, menjadi badal. Badal itu ma'rifah di sini. Maka menjadi as-sayyaratu. Hadhihi sayyaratu litajiri. Oh, berarti tambahin al ya, Ustaz? Betul. Jadi kalau misalkan tidak ada alnya malah kita mengartikannya bingung kita malah aneh. Misalkan hadhihi sayyaratun litajiri. Ini adalah sebuah mobil. Lalu ada keterangan lagi ini miliknya pedagang kan kita ya. Nah, itu nanti rangkaiannya malah rancu. Tapi ketika seperti ini hadhihi lalu as-sayyarah harus ditambah al menjadi badal supaya maknanya jelas. Gitu Om ya? Iya. Ditambah alif lam agar menjadi badal. Yang jelas ya. Tayyib. Ustaz pernah dengar bahwa badal itu adalah sebagai mubdal minhu. Itu maksudnya gimana Ustaz? Bagaimana Om? Bagaimana? Badal itu sebagai mubdal minhu gitu. Pernah dengar kayak gitu? Bukan sebagai mubdal minhu. Mubdal minhu itu ism sebelumnya yang dijelaskan. supaya Mubdal jelas. minhu itu maksudnya kata yang sebelumnya yang dijelaskan oleh badal. Begitu Om? Sebelumnya. Tapi kita belum atau tidak menggunakan istilah itu karena ini masih awal-awal belajar biar nggak terlalu bingung. Dan kalau banyak istilah kan tambah bingung ya. Iya, Ustaz. Tayyib. Ustaz, maaf Ustaz. Nah, bagaimana? Maaf saya yang berarti tadi itu yang sesudah ditambah itu kan itu jadi ditambah alif lam ya Ustaz depannya. Betul. Jadi dia ditambah alif lam supaya jelas namanya Ustaz. Saya menjelaskan. Supaya ditambah alif lam agar apa? Tadi secara makna pun kalau misalkan tidak ada alnya itu jadi nggak jelas ya Ibu, nggak jadi rancu gitu misalnya. Hadhihi sayyaratun. Ini sudah mubtada dan khobar. Ini adalah sebuah mobil. Lalu tiba-tiba ada litajiri. Litajiri itu khobar lagi kan itu. Kalau jar dan majrur. Maka as-sayyarah di sini harus dijadikan ma'rifah sebagai badal. Badal dari hadhihi supaya dia menjadi badal atau penjelas dari hadhihi itu tadi. Atau supaya benar susunannya gitu kali ya Ustaz. Supaya betul susunannya. Iya. Baik Ustaz. Tayyib. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair. Tayyib. Mungkin ibu-ibu ada yang bingung karena kadang saya jelasinnya itu agak bulat gitu. Kalau misalkan bingung silahkan ditanyakan ibu-ibu. Hal min soal? Halo?
Nggak ada Ustaz. Belum sih Ustaz. Belajar. Kan kalau Mungkin nanti latihan gitu baru menemukan ini Ustaz, baru menemukan apa bingungnya gitu. Bagaimana? Kalau pas latihan Oh baru iya, baru ahsan. bisa baru iya nemu. dikasih Nah, pertanyaan insya Ustaz Allah. nanti. Betul. Insya Allah nanti ketika hiwar kita akan tunjukkan. Tayyib. Sampai di sini insya Allah tidak ada pertanyaan Ibu ya. Nastamir idzan. Mm-mm. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya adalah tentang al-ismul maqsur. Apa Ibu? Alismul maksur. Bacanya al-ismu gitu ya. Al-ismu Iya. karena ini hamzah wasal. Seperti al-istighfaru. Alistifham. Al-istifhamu. Ahsantun. Al-ismul maqsur. Sebelum kita bahas secara rinci tentang al-ismul maqsur, ibu-ibu masih ingat bahwasanya huruf alif itu ada berapa macam? Ada Gak tahu Ustaz. 7 kali Ustaz. huruf alif itu ada berapa macam? 3. Ada 7 ya. 3. Alifat. Kan Al-alifat. alif, terus yang kayak lambang hamzah itu, terus yang kita tidak membicarakan hamzah ya. Hamzah itu ada 2 macam. Ada hamzatul qat'i dan hamzatul wasli di bab 4 kalau tidak salah. Oh iya, Nah, ini alif. Alif itu ada beberapa macam. nggak tahu. Alif itu mungkin ibu-ibu yang pernah ikut tahsin tahu? Alif itu ada berapa macam ibu-ibu? 7 kalau saya itu pernah 7 ya. 7 itu apa saja, Saya tadi mancing 5 aja kebanyakan, Oh, Iya, bukan 5, saya tahu itu jebakan Ustaz. al-alifatu asab itu bukan ya? Apa, Yang al-alifatu asab itu bukan. Oh, bukan itu maksud saya. Bukan itu. Kalau itu kan hukum khusus, hukum bacaan khusus di dalam Al-Qur'an ada alif yang bacanya harus khusus kan gitu, ya. Kadang dibaca panjang, kadang dibaca pendek kan gitu, ya. Seperti kata Bukan itu ya maksudnya. ana itu bisa dibaca panjang, bisa dibaca pendek kalau di dalam mushaf. Iya. Itu kaitannya dengan alif tafrid biasanya seperti itu. Oh iya Ustaz. Tapi alif, bentuknya alif. Saya lebih spesifik lagi pertanyaannya. Alif itu 3, berdasarkan Ustaz. bentuknya ada berapa macam? 3 Ustaz. 3 itu apa saja, Om? Alif ada apa? Alif maksurah. Terus alif Beneran. yang berbicara, alif yang bengkok, alif lagi. Yang ketiga apa, Om? Lupa saya. Ada dua dua aja, deh. Om. Ada 2 Bener aja. kan 2? 2 saja sudah cukup, Om, kalau ini, Om. Tayyib, nggak masalah, Om. Saya biar nggak ngantuk, Om. Tayyib. Alif berdasarkan bentuknya itu ada 2. Ada alif yang berdiri tegap. Itu disebut alif apa? Alif. Nggak tahu Ustaz. Al-alif al-mamdudah. Oh, Mamdudah. Oh iya, mamdudah dan maksurah gitu ya. Ustaz? Betul. Ada lagi yang ketiga, Om. Kalau yang satu mamdudah itu maksudnya mamdud dari madda yamuddu, menjulur gitu ya. Mamdudah. Mamdud. Mamdudah. Kalau yang kedua apa? Alif yang bentuknya seperti huruf ya tapi tanpa titik. Itu bukan huruf ya tapi huruf alif. Alif apa? Al-alif Maksur. maqsurah. Al-maqsurah. Maksur. Gitu ya. Kalau ada alif yang ketiga lagi, alif yang gimana? Alif yang muter-muter. Ustaz, maaf tadi apa artinya tuh maksud patah ya Ustaz ya? Kan, itu apa? pakai kaf. Patah lagi. Apa? Bengkok alif. Alif bengkok lah. Kalau bahasa kita mungkin dulu diajari waktu kecil tuh alif bengkok gitu mungkin. Iya. Bengkok. Bengkok. Al-maqsurah sebenarnya dari kata qasura, qasir, pendek gitu ya. Tapi maksudnya itu alif yang tidak menjulur panjang, yang tidak menjulur ke atas. Kalau mamdudah itu kan menjulur ya. Dari madda yamuddu. Madda yamuddu itu artinya memanjangkan atau menjulurkan. Makanya mad itu kan panjang, hukum panjang kan Ibu ya. Kalau dalam tajwid dari kata madda yamuddu, madda yadahu.
menjulurkan tangannya, madda lisanahu, menjulurkan lidahnya. Itu mamdudah, itu alif yang bentuknya seperti itu, berdiri tegap. Seperti itu alif mamdudah. Sedangkan yang bentuknya seperti ya tapi tanpa titik itu disebut alif Maksurah. maksurah. Ahsantunna. Alif mamdudah dan alif maksurah ini penamaan dalam kaidah penulisan. Penamaan dalam kaidah penulisan atau dalam kaidah imla ini ada alif mamdudah dan alif maksurah. Paham ya insyaallah di sini? Tayyib. Saya hapus ini, boleh? Boleh. Tayyib. Sebenarnya di sini kata alismul maksur, kata maksur di sini diambil dari kata tadi alif maksurah. Gitu ya? Paham di sini? Jadi kata al-maksur di sini sebenarnya diambil dari tadi kata alif maksurah. Tapi sebenarnya kalau dalam nahwu seperti ini yang disebut alismul maksur adalah seperti keterangan di bawahnya, alismul maktumu bil alif. Ism yang diakhiri huruf alif. Begitu saja. Baik alifnya itu alif mamdudah maupun alif maksurah. Sama-sama disebut alismul maksur. Bingung tidak maksud saya? Bingung. Bingung, Om. Istighfar, Om. Ya, Ustaz. Diulangi lagi, Ustaz. Nggak apa-apa, Om. Santai. Ini tadi penamaan alismul maksur. Ism, insya Allah kalau saya sebutkan ism, insya Allah ibu-ibu nggak bingung kan, Om ya? Iya. Itu kan salah satu jenis kata di dalam bahasa Arab di sini maksudnya. Lalu kata al-maksur, ini sebenarnya kan kaitannya dengan pembagian ism berdasarkan huruf terakhirnya. Begitu ya, Ibu? Jadi ada nanti pembagian ism berdasarkan huruf terakhirnya. Nanti ada yang huruf terakhirnya ya, atau huruf terakhirnya normal, atau huruf terakhirnya di sini alif. Baik. Alismul maksur, kata maksur tadi berasal dari alif maksurah tadi. Tapi yang dimaksud alismul maksur pada ilmu nahwu, alismul maksur maksudnya adalah alismul makhtumu bil alif. Ism yang diakhiri huruf alif. Ism yang bagaimana, Om? Alism maksur itu? Ism yang diakhiri huruf alif. Santuna, ism yang diakhiri huruf alif. Baik alifnya alif maksurah maupun alif mamdudah. Keduanya tetap disebut ism maksur. Begitu Ibu ya? Oh gitu. Bingung tidak maksud saya? Jadi Paham, Ustaz. mau diakhiri alif maksurah atau diakhiri alif mamdudah tetap dinamakan ism maksur. Alismul maksur. Begitu Ibu ya? Ya, Masih bingung? insya Allah jelas. Ada contohnya lebih jelas, Baik, Ustaz. ada contohnya seperti di buku Ibu. Iya. Taib. Di sini contoh pertama al-mustashfa. Taib. Karirna ba'di al-mustashfa. Al-mustashfa. Ma ma'na al-mustashfa? Rumah sakit. Rumah sakit. Bolehlah. Di bahasa kita namanya rumah sakit. Tapi sebenarnya kalau dari akar katanya ini dari kata istashfa yastashfi atau syafa yashfi shifa. Shifa itu apa? Obat. sembuh. Sembuh. Kalau Obat. istashfa yastashfi itu minta kesembuhan. Minta kesembuhan. Berarti al-mustashfa itu tempat mencari Kesembuhan. kesembuhan gitu ya. Rumah atau tempat mencari kesehatan atau kesembuhan gitu. Rumah sehat. Rumah sehat harusnya ya, bukan rumah sakit. Makanya pada sehat ya. Begitu ya. Kalau di kita orang datang ke rumah sakit bukan tambah sehat tapi tambah lihat biayanya. Aduh. Iya. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Di sini ada Bu Dokter. Kalau misalkan ada apa-apa nanti bilang ke Bu Dokter. Gitu Om. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Amin. Saya termasuk orang yang jarang ke dokter Om. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Amin. Ya kalau sakit sih pernah, tapi sakit ya di rumah aja. Om. Ditangani Iyalah, sendiri. sekarang di rumah aja. Tayyib. Al-mustashfa.
Al-mustashfa, kalau kita perhatikan, huruf terakhirnya itu huruf apa, Ibu? Alif maksurah. Alif maksurah. Ahsantun, nah itu huruf alif, bukan huruf ya, Ibu ya. Itu huruf alif. Ya. Alif maqsurah. Makanya dibacanya mustashfa, fa bukan kasroh. Kalau itu ya, maka dibaca fi. Gitu. Itu alif, makanya dibaca fathah. Al-mustashfa itu alif maqsurah. Tayyib. Ini berarti ism maksur. Lalu memangnya kenapa kalau ism maksur, Ibu-ibu? Ketentuannya apa memang? Kaedahnya apa? Apakah punya kaedah khusus al-ismul maksur itu? Ya, itulah mengapa kita bahas di sini kan, Ibu-ibu ya. Iya. Baik. Lalu ketentuannya apa? Ism maksur itu ketentuannya apa, Ibu-ibu? Di sana ada keterangan seperti di buku Ibu-ibu. Tuqaddaru alamatu i'rabihi. Maksudnya apa? Tanda i'rabnya muqaddarah. Tanda i'rabnya tidak tampak. Biasanya tanda i'rab itu kan harokat terakhir kan, Ibu ya? Ya atau iya? Iya. Iya, Ustaz. Misalkan al-baitu fil baiti. Kan gitu, Ibu ya? Harokat terakhirnya bisa dhammah, bisa kasroh, bisa fathah. Ya atau iya? Iya, Ustaz. Tapi kalau al-ismul maksur, ism yang diakhiri alif seperti ini, tanda i'rabnya muqaddarah. Muqaddarah itu apa? Nggak nampak. Tidak nampak. Aslinya ada. Aslinya ada, tapi muqaddarah tidak nampak. Mengapa kok tidak nampak? Muqaddarah tulisannya bagaimana, Muqaddarah. Muqaddaratun. Jadi kalau misalkan aslinya tandanya, kalau marfu aslinya tandanya kan dhammah kan, Ibu ya? Ya atau iya? Iya. Dhammahnya dhammah muqaddarah. Dhammah yang tidak nampak. Kalau kasroh ya kasroh muqaddarah. Kasrohnya tidak nampak. Kalau fathah juga fathah muqaddarah. Mengapa demikian? Kenapa kok ism maksur tanda i'rabnya itu muqaddarah tidak nampak? Mengapa demikian? Ya karena huruf terakhirnya huruf alif. Huruf alif itu bisa diharokati tidak, Ibu? Enggak. Tidak bisa. Huruf alif itu tidak bisa diharokati. Huruf alif itu kan hanya sebagai tanda baca panjang, ya atau ya? Iya. Itulah sebabnya kenapa tanda i'rabnya jadinya muqaddarah, tidak nampak. Karena kalau misalkan bahasa i'rabnya, bahasa nahwunya itu mana'a min zuhuriha ta'adzur. Ini faktor yang menghalangi tanda i'rabnya nampak adalah at-ta'adzur, karena ada uzur. Uzurnya apa? Karena ini huruf alif. Huruf alif itu memang tidak bisa diharokati. Bingung tidak, Ibu? Sekali lagi, Ustaz. Sekali lagi apanya, Om? Penjelasan. Baik. Tadi al-mustashfa ini ism maksur kan, Ibu ya? Ism maksur karena diakhiri alif. Ketentuannya setiap ism maksur tanda i'rabnya muqaddarah atau tidak nampak. Tidak nampak. Kenapa kok tidak nampak? Tidak dituliskan dan tidak disebutkan? Karena al-ismul maksur ini diakhiri huruf alif. Huruf alif itu tidak bisa diharokati. Sampai kapanpun namanya alif itu tidak bisa diharokati, Ibu. Yang bisa diharokati kan hamzah, ya atau iya? Ya. Halo, ada orang? Ada Ustaz. Alif itu tidak bisa diharokati. Tidak bisa ditandai harokat dhammah, fathah atau kasroh. Makanya tanda i'rab kalau ada ism maksur yang diakhiri alif itu tanda i'rabnya tidak nampak, muqaddarah istilahnya. Muqaddarah, tidak nampak. Sebenarnya ada. Ada di mana? Misalkan di sini al-mustashfa, ini kan tidak ada faktor yang mempengaruhi sebelumnya, Om ya. Berarti ini dalam keadaan apa sebenarnya kata ini? Rafa atau marfu. Gitu, Om ya. Marfu itu biasanya tandanya apa? Dhammah. Lalu dhammahnya mana? Mana ya? Dhammahnya muqaddarah. Muqaddarah di mana? Aslinya tempatnya di mana? Di pada ujung alif. Iya. Gitu, Om ya. Jadi
tanda dhammahnya muqaddarah dhammatun muqaddaratun, dhammah yang tidak nampak. Dan tanda rafa'nya adalah dhammatun muqaddarah, dhammah yang tidak nampak. Tempatnya di alif. Gitu ya. Alif itu karena memang alifnya tidak bisa diharokati, jadinya tidak nampak. Contoh di sini contoh kalau ini berubah keadaannya misalkan. Fil mustashfa karirna ba'di. Fil mustashfa. Fil Ma ma'na fil mustashfa? di rumah rumah sakit. sembuh, Sakit. di Di rumah rumah sehat. Di dalam rumah sehat. Ya, kawan-kawan Bu Anita ini buat rumah sehat gitu, bukan rumah sakit namanya. Iya. Fil Yes. mustashfa. Tayyib. Kalau saya tanya fi itu huruf apa Ibu? Jar. Jar. Ya. Harful jar, ahsantunna. Fi itu harful jar. Harful jar itu biasanya pengaruhnya apa? Membuat kata sebelumnya menjadi majrur. Menjadikan majrur. ism setelahnya majrur. Majrur Betul, tandanya ini kasroh. al-mustashfa, ini ism Tanda majrur. kasroh. Majrur itu tandanya apa? Biasanya kasroh. Ustaz. Kasroh. Kasrohnya mana? Nah itu nggak kelihatan karena bukan Kasrohnya fi'il. muqaddaroh. Jadi kalau misalkan ditanya, ini al-mustashfa, fil mustashfa, fi itu harful jar. Al-mustashfanya ini ismun majrur. Dan tanda jarnya, alamatu jarrihi, tanda jarnya kasrotun muqaddaratun, kasroh yang tidak nampak. Di mana tempatnya? Pada alif. Kasrotun muqaddaratun alal alif, pada alifnya. Begitu Udah Ibu? mulai agak jelas dikit nih Ustaz. Alifnya depan apa belakang ya Ustaz? Apanya? Itu kan tadi bahwa harusnya ada kasroh, tapinya kasrohnya hilang. Nah itu yang di alif depan atau alif belakang ya? Belakang. Kan yang mana? Belakang. Belakang. Alif tuh ini aja. Ini tuh, ini apa ini Om? Itu Alif ya alif bener alif tegak. Itu istilah kebanyakan kita menyebutnya alif lam. Memang betul ya Om ya. Kebanyakan kita menyebutnya alif lam. Tapi kemarin di bab 4 sempat kita singgung, hamzah itu wasal. sebenarnya bukan alif. Kalau alif Tapi? itu tidak bakal bisa berbunyi a. Itu adalah hamzah wasol. Alif itu kan hanya sebagai tanda baca panjang kan Ibu ya? Ya atau iya? Iya. Yang bisa berbunyi a, i atau u itu hamzah. Hamzah itu dulu ada dua macam. Ada hamzatul qat'i yang ada kepalanya, atau hamzatul wasl yang tidak ada kepalanya. Bentuknya persis seperti alif. Gitu ya? Yang di depan itu hamzah wasl. Sedangkan Wasl. alif itu alif yang di maksurah yang di belakang itu. Maksud saya. Bingung tidak? Ustaz. Tapi bacanya nggak fil mustashfi gitu ya Ustaz ya? Nggak bakal film mustahil. Ini fa, tanda fathah di atas fa, ini bukan tanda i'rab, memang harokatnya seperti itu. Tanda i'rab itu kan biasanya pada huruf terakhir kan Ibu ya? Terakhir, Iya atau ya? betul. Ini Ya, huruf betul. terakhirnya alif. Kan gitu Ibu. Ya. Sedangkan alif itu tidak bisa diharokati, makanya tidak Karena kelihatan tanda i'rabnya. Karena muqaddaroh gitu ya. Alif di sana tandanya majrur, tandanya kasroh muqaddaroh gitu. Kasroh yang tidak nampak. Begitu ya Ibu ya? Bingung tidak? Insya Allah jelas. Tayyib. Jadi mau keadaannya bagaimanapun, Iya, ism maksur itu makanya. bentuknya sama, fil mustashfa, ilal mustashfa, nah, tetap mustashfa gitu ya. Tidak akan kelihatan ya Ustadz. Tayyib, nggak Karena kelihatan. dia emang namanya nggak tampak gitu ya Ustadz ya. Muqaddaroh, karena Muqaddaroh. memang tidak bisa ditulis di atas alif. Tidak bisa dibaca, nggak bisa ditulis, nggak bisa gitu ya Ustadz. Tayyib. Ya. Kita lanjutkan contoh yang berikutnya yang hampir sama di sana. Harirna ba'di minal mustashfa. Ma ma'na minal mustashfa? Dari rumah Dari rumah sehat. Dari rumah sehat, atau dari rumah sakit kalau bahasa kita. Ya, Dari mustashfa. Tayyib. Tashwa. Di sini sama, min itu huruf apa Ibu? Jar. Harful jar. Ahsant. Harful jar itu pengaruhnya apa? Menjadikan isim Isim setelahnya sesudahnya menjadi majrur. majrur. Berarti Tandanya al-mustashfa di sini alismul majrur. Ism majrur. Tandanya apa kalau dia majrur? seharusnya kasroh. Tandanya adalah kasroh. Memang kasroh. Tandanya kasroh.
Tapi Iya. kasrotun muqaddaratun, kasroh yang tidak nampak. Muqaddarat. Ya. Kasrotun muqaddaratun. Nanti insya Allah di semester 6 kita mempelajari i'rab, insya Allah nanti awal jilid 3 itu tentang i'rab. Nanti bahasanya seperti itu. Ini ism majrur, alamatu jarrihi, tanda jarnya adalah kasroh. Muqaddarah, tanda kasroh yang tidak nampak. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Faktor yang menghalangi kasrohnya nampak adalah ta'adzur, karena ada udzur. Udzur masuk di sini apa? Karena alif itu memang tidak bisa diharokati. Begitu, Om ya? Iya, Ustaz. Tayyib. Masih ada yang bingung, Ibu-ibu? Saya lagi menulis, Ustaz. Tayyib. Hal min soal. Tafadhalna. Ada pertanyaan? Halo? Kasroh muqaddaroh ya Ustaz. Kasrotun muqaddaratun. Muqaddarah tadi tulisannya seperti itu ya. Muqaddaratun. Ya. Oke Ustaz, insyaallah. Baik, nastamir. Kalau contoh pertama ini al-mustashfa, ini ism maksur yang diakhiri alif. Alif apa Ibu? Maksur. Alif maksurah. Contoh kedua, kita ada ism maksur yang diakhiri alif juga, tapi alifnya alif mamdudah. Ini juga disebut ism maksur. Kata apa itu? Kata Amerika. Karirna ba'di. Amerika. Amerika. Ma ma'ana Amerika? Amerika. Amerika. Taib. Ini juga ism maksur diakhiri alif. Kaidahnya sama, ketentuannya sama. Tuqaddaru alamatu i'rabihi, tanda i'rabnya muqaddarah, tidak nampak. Sama persis karena ini diakhiri alif kan Ibu ya. Huruf terakhirnya ini huruf alif, bukan huruf kaf kan ya. Kalau huruf kaf di sana masih ada harokatnya, fathah. Tapi di sini huruf terakhirnya adalah huruf alif. Taib. Misal karirna ba'di fi Amerika. Di Amerika. Baik. Ma ma'ana fi Amerika? Di Amerika. Kalau fi Amerika? Atau fi Ameriki? Meriku. Nah. Ini ibu-ibu kalau orang Jawa mungkin paham insyaallah. Baik. Fi Amerika. Fi Amerika ini di Amerika. Ini fi tadi huruf apa ibu-ibu? Huruf jar. Harful jar. Fi itu harful jar. Harful jar itu pengaruhnya Menjadikan isim menjadikan isim setelahnya majrur. Berarti Amerika di sini merupakan ismun majrur. Tanda jarnya apa? Ma alamatu jarrihi. Tanda jarnya apa? Kasroh muqaddarah. Kasrotun muqaddaratun. Kasrotun muqaddaratun. Kasroh yang tidak nampak. Karena memang tidak bisa diharokati. Begitu ya, Ibu ya? Gak bingung kan namanya insyaallah sampai di sini? Insyaallah. Tayyib, satu contoh lagi. Karirna ba'di min Amerika. Min Amerika. Tayyib. Ma ma'na min Amerika? Dari Amerika. Tayyib. Ini juga sama. Min itu sebagai Harful harful jar. Huruf jar itu pengaruhnya ya jurru ma ba'dahu, menjadikan ism setelahnya majrur. Berarti Amerika ini ism majrur. Tanda jarnya apa? Alamatu jarrihi, tanda jarnya kasrotun muqaddaratun. Kasroh yang tidak nampak. Mana amin zuhuri hatta antur. Karena memang tidak bisa diharokati. Begitu ya? Jadi tidak mungkin misalkan dibaca fil mustashfi, minal mustashfi, nggak mungkin, nggak bakal mungkin. Karena kan tanda i'rab itu pada huruf terakhir. Huruf terakhirnya di sana alif. Begitu ya, Ibu ya? Tayyib. Ila huna, sampai di sini hal min soal. Ayujat. Mudah ya insyaallah. Ini sebenarnya ada sedikit kaitannya dengan al-mamnu' minas sharf. Mungkin sebagian ibu-ibu pernah mempelajari
al-mamnu' minas shorf. Nanti insya Allah di akhir semester 2 akan kita bahas semuanya tentang al-mamnu' minas shorf, yaitu kata yang tidak bisa ditanwin. Ism yang tidak bisa diakhiri tanwin. Baik. Seperti al-alam al-mu'annath yang pernah kita pelajari sebelumnya. Sebagian ism maksur itu juga mamnu' minas shorf, tapi tidak semuanya. Seperti di sini mustashfa, al-mustashfa itu bukan tidak boleh tanwin, bukan tidak boleh tanwin, bisa ditanwin. Karena alifnya alif asli, yang tidak boleh ditanwin adalah alif tambahan. Gitu Ibu ya. Nanti insya Allah akan kita pelajari. Mustashfa itu bisa mustashfan gitu. Kalau tidak ada alnya mustashfan. Oh gitu, Ustaz. Jadi beda antara yang tidak bisa diharokati dan yang tidak bisa ditanwin. Itu dua hal yang berbeda. Oh, kalau ini cuman nggak bisa diharokati. Ini pembahasan yang tidak bisa diharokati gitu Om ya. Ya udah, sampai sini dulu ya Ustadz ya. Iya, sampai sini dulu saja. Insya Allah di akhir semester 2 kita akan lebih mendalami tentang yang tanwin. Jadi Ya yang Allah. tidak bisa ditanwin mana saja. Begitu Ibu ya, insya Allah. Insya Allah. Tayyib, nastamir. Terakhir, pembahasan terakhir tentang amama dan khalfa. Ma ma'na amama dan khalfa? Depan dan di belakang. Amama bima'na? Di depan, Di depan. Khalfa bima'na? di belakang. Belakang. Di belakang. Ahsantunna. Sebenarnya ini ada sedikit kaitannya dengan pembahasan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita membahas tentang jar dan majrur, ya atau iya? Iya. Jar dan majrur itu termasuk jenis apa? Apakah ism atau jumlah atau syubuhul jumlah? Dulu kita pernah menyinggung syubuhul jumlah itu ada dua macam, ya atau iya? Iya Ustadz, betul. Di antaranya adalah jar dan majrur. Ada huruf jar. Jar dan majrur itu salah satu jenis rangkaian syubuhul jumlah. Iya. Di sini kita dikenalkan dengan sedikit di antara rangkaian yang lain selain jar dan majrur, yaitu rangkaian dzaraf. Dzaraf itu apa, Om? Oh, Ustaz. Dzarfun. Dzarf itu keterangan ya, Ibu. Oh. Dzarfun. Dzarf itu keterangan. Dzarfun itu ada dua macam, ada dzarfuz zaman dan ada dzarful makan. Dzarfuz zaman itu apa, Ibu? Waktu. Keterangan waktu, zaman. Zaman sudah menjadi bahasa kita ini, Om ya. Zamani. Kalau yang kedua, Makan, tempat. dzarful Keterangan tempat. makan. Ini makan bahasa Arab, Om ya. Makan, bukan makan dalam bahasa kita. Nggak boleh kalau puasa. Baik, dzarful makan. Dzarful makan itu maksudnya apa, Om? Keterangan tempat. Keterangan tempat. Gitu Ibu ya. Ada dua macam dzarf, dzarful zaman dan dzarful makan. Sedangkan di sini kita baru akan dikenalkan dzarful makan. Amama dan khalfa itu menunjukkan tempat kan Ibu ya? Ya. Insya Allah nanti beberapa bab ke depan kita akan dikenalkan qabla dan ba'da. Dua itu berkaitan dengan waktu biasanya. Tapi di sini kita fokus dulu. Amama dan khalfa. Tadi maknanya di depan dan di belakang. Ini termasuk jenis dzaraf gitu, keterangan tempat. Itu pertama yang harus difahami. Ini keterangan tempat. Lalu ketentuannya apa lagi? Taib. Bagaimana kalau kita ingin sebelum itu, amama dan khalfa ini sebagai dzaraf, ini harokat terakhirnya selalu fathah. Amama, khalfa. Begitu Ibu ya? Halo? Harokat terakhirnya selalu apa Ibu? Selalu fathah. Kecuali kalau bersambung dengan kata ganti ya mutakalim seperti abi gitu kan ya. Kitabi,
Maka amami, khalfi, di depanku, di belakangku. Ya mutakalim, ada huruf ya sukun itu. Jadi amami, khalfi, maka harus kasroh. Bukan karena itu berubah kedudukan menjadi kasroh tandanya, tapi kasroh itu karena menyesuaikan bunyinya dengan huruf ya setelahnya, supaya mudah diucapkan. Begitu Om ya? Tapi intinya gini, intinya amama dan khalfa itu pada dasarnya harokat terakhirnya apa Om? Fathah. Fathah. Baik, ahsantun. Harokatnya fathah. Lalu bagaimana kalau kita ingin menambahkan kata amama atau khalfa pada kata yang lain? Misalkan di sini al-baitu kita ingin tambahkan amama di depannya. Maka jadi bagaimana? Amamal baiti. Kalau di buku apa Om? Amamal Baiti. Baik, karirna ba'di. Al-waladu amamal baiti. Kita fokus dulu pada amamal baiti. Amamal baiti tadi, amama itu merupakan apa Ibu? Dzarful makan. Dan dia harokatnya selalu fathah. Fathah. Baik. Selain itu, rangkaian antara amama dan kata setelahnya itu merupakan rangkaian idhofah. Jadi amama dan khalfa itu selalu sebagai mudhaf. Berarti kata setelahnya sebagai apa Ibu? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Jadi kata al-bait di sini sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu keadaannya bagaimana? Majrur. Makanya di sini majrur tandanya kasroh. Huruf terakhirnya kasroh. Baik. Itulah sebabnya kenapa kok di sana al-bait itu kasroh tandanya. Begitu Ibu ya, karena dia sebagai mudhafun ilaih majrur. Jadi selalu demikian, amama dan khalfa rangkaian dengan kata berikutnya selalu rangkaiannya idhafah. Amama dan khalfanya sebagai mudhaf dan kata berikutnya sebagai mudhafun ilaihi majrur. Gitu Ibu ya. Bingung tidak maksud saya di sini? Enggak. Itu selalu ya Ustadz. Amama dan khalfa itu selalu dia mudhof. Selalu mudhaf. Selalu mudhaf. Berarti Bahkan berikutnya udah pasti harus mudhofun ilaih gitu. pasti mudhafun ilaih. Pasti mudhafun ilaih. Meskipun mudhafun ilaihnya berupa dhamir sekalipun, berupa kata ganti sekalipun, tetap kedudukannya sebagai mudhafun ilaih. Jadi semua zorful ya Pak Ustaz? Sebenarnya tidak semua dzaraf, tapi Tidak kebanyakan semua. demikian. Ah, Nanti insya Allah untuk pembahasan dzaraf secara lebih mendetail dan rinci, insya Allah di awal semester 7 insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Masih lama itu. Amin. Nggak mudah. Itu kalau dilalui insya Allah, dijalani saja insya Allah cepat. Jadi kita nikmati saja. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keistiqomahan kepada kita semua. Amin. Amin. Baik. Jadi untuk amama dan khalfa rangkaiannya selalu demikian Ibu ya. Amama dan khalfa sebagai mudhaf, kata berikutnya selalu sebagai mudhafun ilaih majrur. Gak bingung namanya? Gak bingung sampai di sini Om? Insyaallah. Baik. Kalau kita perhatikan rangkaian lengkapnya di sini al-waladu itu sebagai apa kedudukannya Ibu? Mubtada. Betul sekali. Ini ism ma'rifah sebagai mubtada. Lalu khobarnya mana? Masak amama sih? Amama. Amama itu. Amamal baiti. Amamal baiti itu rangkaian dzarf makan kan Ibu ya? Oh ya sibhul. Syibhul jumlah itu kan bisa Jadi dia sebagai jadi khobar. berarti khobarnya itu. Betul. Amama itu. Betul sekali. Seperti jar dan majrur itu ya. Iya. Nah, ini juga demikian. Begitu ya. Amama itu sebagai selain sebagai tadi setelahnya kan sebagai mudhaf tadi ya. Ini sebagai khobar dulu baru sebagai mudhaf. Begitu ya. Baik, nastamir. Di sana ada contoh yang lain. Khalfa ini juga sama. Berarti kalau misalkan al-madrasah itu kita tambah khalfa sebelumnya jadinya sama. Kaidahnya sama. Jadi khalfal madrasati. Kalau dalam rangkaian susunan kalimat karirna ba'di al-baitu khalfal madrasati.
Al-baitu Ma ma'ana al-baitu khalfal madrasati? rumah itu di belakang sekolah. Ahsantunna. Kalau kita perhatikan rangkaian khalfal madrasati, khalfa tadi sebagai dzaraf makan dan kedudukannya mudhaf kan gitu ya. Lalu kata berikutnya al-madrasah sebagai mudhafun ilaih majrur. Mudhafun ilaih selalu majrur, tandanya di sini kasroh. Begitu Ibu ya, insyaallah nggak bingung ya. Hal min soal? Jadi bentar, saya lagi mudhofun ilaih majrur. Hal min soal? Ini Ustadz, na'am. hal yujad farq baina khalfa wa wara'a? Ahsanti, jazakillah khairan, fatahallah alaik. Biasanya kalau khalfa itu digunakan untuk di belakang secara langsung, biasanya seperti itu. Khalfa. Dan wara'a itu sebenarnya lebih jarang dipakai sebenarnya. Memang dulu kalau saya sendiri awal mengenal bahasa Arab mungkin dulu dikenalkan wara'a. Tapi sebenarnya secara praktek itu lebih banyak pakainya khalfa. Tapi sebenarnya sama-sama dzarf makan. Sebenarnya sama-sama dzarful makan. Begitu ya? Nah, Ustadz, jazakumullah khair. Jazakallah khairan katsiran. Baik. Seperti fauqa dan ala, bedanya apa? Kan juga sama-sama di atas kan kalau dalam bahasa kita. Fauqa dan ala. Beda. Kalau dari jenis katanya ala itu huruf jar, ya kan Ibu ya? Kalau fauqa itu termasuk dzaraf seperti ini. Fauqa itu dzaraf. Dan biasanya kalau secara praktek ala itu betul-betul di atasnya secara langsung. Kalau fauqa itu ada jaraknya, biasanya seperti itu. Jadi sebenarnya fauqa belum kita kenal ya, tapi nggak masalah. Fauqa. Tadi Ustaz nanyain yang Bagaimana? Iya. Ada pertanyaan lagi? Hal min soal? Tadi Ustaz yang kan ada mudhofun ilaih. Naam. Jadi gini Ustaz, kedudukan ya itu ya Ustaz ya, masuknya ya Ustaz ya. Nah. Jadi al-waladu jadi sebentar. Kalau al-waladu amamal baiti. Ini kan kita kalimatnya seperti itu ya Ustaz ya. Terus berarti kedudukannya yang al-waladu itu mubtada, yang amamal baiti itu dia sibhul jumlah, jadi itu khobar gitu ya Ustadz ya. Betul. Terus ada lagi tuh Ustadz ya, yang amama itu mudhof, yang al baiti itu mudhofun ilaih gitu Ustadz. Ahsanti, fatahallah alaik. Itu untuk sementara saat ini kita mengenal kedudukan masing-masing kata saja, nggak masalah. Seperti itu sudah bagus. Untuk nanti urutan cara meng-i'rab itu akan kita pelajari di semester 6 insyaallah. Semoga Allah berikan kemudahan. Untuk sekarang itu sudah cukup dan memang penting sebenarnya dari awal kita memahami kan nanti untuk meng-i'rab itu kita harus tahu kedudukan kata. Jadi di sini sekarang kita yang penting tahu kedudukan masing-masing kata dulu. Begitu ya. Jadi tadi misalkan mubtada, kalau dulu kan ada jar dan majrur, ada mudhaf ilaih, ada mubtada khabar. Lalu tadi kita tambahkan badal, gitu ya? Iya Ustaz. Di sini ada dzarful makan sebagai mudhaf, kan gitu ya? Tapi semoga Allah memberikan kemudahan. Ada lagi pertanyaan Ibu? La yujad? Laisa hunaka soal? Ini saya minta maaf.
Ini sudah jam 7:04. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu Ibu ya. Ya, Bagaimana? Ya, Ustaz. Saya juga ada janji dengan orang tua mau ngantar ke notaris. Semoga Allah memberikan kemudahan. Tayyib. Untuk latihan ini saja Ibu-ibu, latihan 2. Latihan 2 ini perintahnya iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Ini latihan untuk membaca dan mengharokati dengan lengkap. Ini perlu diharokati sampai huruf terakhirnya ya Ibu ya, supaya kita Ya. tahu kedudukannya. Gitu. Jadi diharokati sampai akhir. Misal di sana kalau yang pertama dan kedua saya jawab, hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. Ini terkait dengan badal. Al-wala hadza dan dzalika sebagai mubtada, al-waladu sebagai khobarnya, lalu nama Khalidun dan Muhammadun sebagai khobar. Jadi al-waladu sebagai badal, Khalidun dan Muhammadun sebagai khobar. Nanti insya Allah akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan depan insya Allah. Yang nomor 2, hadzal rajulu mudarrisun wa dzalikar rajulu muhandisun. Nanti dilengkapi seperti itu Ibu ya sampai akhir. Nanti Baik, hati-hati Ustaz. juga, nanti ada isim maksur juga. Isim maksur itu tandanya Arabnya tidak nampak. Ada min Amerika, min Almania, dan min Inglaterra nanti di akhir. Ini untuk PR ya, Ustaz? PR, ini PR. Ya. Begitu Ibu ya? Ya, Ustaz. Ya. Tayyib. Nanti ditulis dan dilengkapi harokatnya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Fatahallah alaikum. Amin. Ada pertanyaan Ibu-ibu sebelum kita tutup? Tayyib. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Ini tadi yang belum saya absen, belum ikut absen tadi Bu Anita dan Bu siapa? Iya, saya dulu. Sepertinya ada 2 ini. Siapa saja Om? Coba saya lihat absennya. Bu Anita dan Bu? Ya, Adiro. Ini yang hadirah 12. Wahid isnan. Salasa arba'ah khamsah sittah sab'ah. Tidak ada Om ya? Alhamdulillah. Baik, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Amin. Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita dan memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan semua yang kita pelajari. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Semoga Amin. di Ramadan tahun ini Allah selalu memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan dan keutamaan bulan Ramadan tahun ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Jazakallahu khairan.